somebody like me. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? Sebagai salah satu organisasi masyarakat adat terbesar di dunia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN memiliki sebuah perhelatan yang menjadi momentum bagi refleksi dan konsolidasi menuju gerakan masyarakat adat yang terpimpin, yaitu Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Kongres Masyarakat Adat Nusantara diselenggarakan setiap 5 tahun sekali dan menjadi proses pengambilan keputusan strategis tertinggi, di mana masyarakat adat akan melakukan musyawarah mufakat dalam merumuskan sikap dan pandangan masyarakat adat, mengonsolidasikan gerakan masyarakat adat, melakukan dialog secara konstruktif, serta merumuskan dan menetapkan mekanisme organisasi. Saat ini, AMAN tengah melakukan serangkaian persiapan menuju Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 yang akan diselenggarakan di wilayah adat Tabi, Papua pada tanggal 24 hingga 30 Oktober 2022. Dengan tema Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat untuk menjaga identitas kebangsaan Indonesia yang beragam dan tangguh menghadapi krisis. Selaku Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura sekaligus Ketua Panitia Lokal Kongres AMAN ke-6, Timotius Demetau menegaskan bahwa perhelatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara akan jadi momentum bersamaan dengan kebangkitan masyarakat adat Kabupaten Jayapura ke-9 dan pelaksanaan Festival Danau Sentani. Dengan penyelenggaraan kongres yang akan berlangsung di wilayah Tabi di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua ini, atas kebijakan dan keputusan Bupati Jayapura untuk meminta kesediaan dari Dewan Pengurus Kongres, waktunya yang biasanya bulan Maret itu disatukan dalam acara agenda Kabupaten Jayapura dengan kebangkitan masyarakat adat pada tanggal 24 Oktober. Dan di tanggal 24 Oktober itu merupakan kebangkitan masyarakat adat atau usia kebangkitan masyarakat adat yang ke-9. Timotius menjelaskan lewat kongres dan festival ini pihaknya juga akan menyuarakan bahwa keberagaman itu akan menjadi suatu kekuatan masyarakat bangsa dan negara. Sekitar hampir 10.000 diperkirakan akan hadir dalam kongres dan festival tersebut. Para peserta pun nantinya akan tinggal berbaur bersama masyarakat adat di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Dan seluruh peserta kongres yang mempunyai hak suara di dalam serasehan dan rapat-rapat ini, itu pada umumnya mereka tinggal di rumah-rumah masyarakat yang ada di Sentani Timur, Sentani, Distrik Waibu, dan juga Distrik Ebung Fau yang ada di kota Sentani pada umumnya. Satu kampung itu terdiri dari 20 rumah kami targetkan. Di dalam 20 rumah, satu rumah itu kapasitas daya tampungnya itu paling tinggi 7 orang. Sehingga dari total itu kami coba hitung sepertinya bisa mencukupi daya tampung dari seluruh peserta yang akan tinggal dan melakukan kongres di sana. Sebagai tambahan, Timotius meyakini situasi perhelatan Kongres AMAN nantinya akan serupa dengan penyelenggaraan PON 20 Papua yang aman, tertib, dan terkendali. Kami di Kabupaten Jayapura, kami siap memberikan kenyamanan bagi semua peserta yang datang. Sekalipun mungkin di luar, orang mendengar Papua identik dengan daerah konflik, selalu ada masalah, tapi untuk kami di Kabupaten Jayapura, sesungguhnya Papua ini luas. Dan biasanya peristiwa-peristiwa itu bukan terjadi di Kabupaten Jayapura, tetapi di luar Kabupaten Jayapura. Dan sebagai masyarakat adat Tabi, kami telah berkomitmen bahwa kami tetap menjaga tanah, kami menjaga wilayah kami dari segala gangguan yang ada.
Dan kami jamin bahwa setiap peserta yang datang pasti datang dengan aman, pulang juga dengan aman. Seperti itu. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6, kami telah merangkumnya dalam liputan Join Production berikut ini. Halo pemirsa JPR TV, saya Jerry Puraro. Pada bulan Oktober nanti akan diadakan Kongres Aman di Tanah Papua. Khususnya jadi tuan rumah adalah wilayah Tabi. Sekarang saya berada di Jembatan Kuning, salah satu tempat yang juga akan melakukan aktivitas pada waktu itu nanti, pada waktu kegiatan nanti. Sebentar kita akan pergi ke kampung untuk melihat persiapan masyarakat di kampung dalam menyambut Kongres Aman nanti. Mari ikuti saya terus, kita lihat persiapan masyarakat di sana. Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 tidak hanya dihadiri para masyarakat adat dari berbagai penjuru Nusantara, melainkan juga ada perwakilan masyarakat adat mancanegara, aktivis, peneliti, akademis, jurnalis, para duta besar negara-negara sahabat, dan lainnya. Kegiatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 6 ini mencakup berbagai kegiatan yang terdiri dari pawai budaya, dialog umum, rangkaian sarasehan, sidang Keman ke-6, pagelaran seni dan budaya masyarakat adat, pameran produk masyarakat adat, festival kuliner, festival Danau Sentani, serta perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Papua. Sekarang saya sedang menuju ke salah satu kampung, Kampung Obong, yang akan menjadi pusat kegiatan di situ. Menggunakan perahu, ini keunikan dari Danau Sentani. Jadi setiap peserta yang datang akan disuguhkan dengan naik perahu, dengan festival-festival di atas perahu. Jadi kami di sini sudah siap untuk menyambut Anda semua yang akan datang ke Tanah Papua. Kongres Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 2022 dipercayakan kepada Kabupaten Jayapura menjadi tuan rumah. Nantinya penyelenggaraan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 6 ini terbagi menjadi 2 tempat, yaitu Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Kampung Hobong juga akan menjadi salah satu lokasi berlangsungnya Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6, sekaligus sebagai tempat tinggal bagi para peserta dan bagi sarasehan. Toge cepat. Baik, saya sekarang berada di Kampung Hobong. Di belakang saya ada SD. Yang tempat ini juga akan menjadi satu pusat kegiatan. Baik, kita akan coba berjalan-jalan melihat persiapan masyarakat ini. Kita akan coba berdiskusi persiapan masyarakat sampai di mana untuk menyambut Kongres Aman nanti itu. Ayo, berjalan saya. Ketua Kampung Hobong, Syaryosi Sokoi, mengatakan siap menyambut dan menyukseskan pelaksanaan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di bulan Oktober. Di mana menurutnya acara itu bernilai karena melalui hal itu wajah masyarakat adat Papua akan terlihat di Keman, sehingga memberikan kesan-kesan positif terhadap saudara-saudara Nusantara yang akan ikut. Komitmen pertama adalah kami siap untuk menampung. Ada beberapa rumah yang kami sudah alokasikan untuk menampung peserta. Itu sudah kami komitmen. Yang kedua adalah keamanan. Keamanan transportasi sampai dengan 1 minggu atau pelaksanaan kongres tersebut, itu sudah kami pastikan keamanan. Keamanan maksudnya
segala linknya, makan dan minum, tempat tidur, itu semua kami sudah nanti akan disiapkan dari bulan-bulan ini sampai ke bulan Oktober. Sementara itu, hal senada juga disampaikan salah satu warga Kampung Obong yang mengaku antusias menyambut penyelenggaraan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mendatang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Alfonsina KB. Oh, ibu mungkin tahu bahwa nanti ada agenda nasional di kampung sini, Kongres Aman itu nanti. Baik, saya sudah mendengar dan mungkin sementara ini memang sudah lagi heboh-hebohnya di kampung kami, sudah mendengar tentang hal itu. Bagaimana persiapan mama orang di kampung untuk kegiatan besar nanti itu? Baik, kami di Kampung Hobong ada beberapa dari pemerintah, bahkan bekerja sama dengan pemerintah Kampung Hobong, sudah datang survei tempat, lokasi yang nanti tamu datang. Ternyata kami bersyukur karena di Kampung Hobong salah satu tempat yang diambil untuk beberapa masyarakat atau beberapa tamu yang akan datang menginap di kampung kami. Jadi itu sangat luar biasa dan kami sangat bangga kalau kampung kami bisa salah satu termasuk dalam kegiatan besar ini. Iya, itu tadi bincang-bincang saya dengan salah satu masyarakat di kampung sini yang akan menjadi tuan rumah di tempat kegiatan ini. Kita ikuti terus, kita lihat yang lain lagi persiapan masyarakat tentang bersama nanti. Selain Kampung Hobong, masih ada beberapa kampung di sekitarnya yang rencananya akan digunakan sebagai tempat tinggal para peserta dan juga lokasi bagi sarasehan. Ketua Dasali Bihu Sentani Timur, Irenius Pepuho mengatakan untuk wilayah Sentani Timur sendiri terdapat 10 titik sarasehan sekaligus digunakan untuk rapat pleno. Bapak, saya mau tanya, itu untuk ada berapa kampung yang disiapkan untuk jadi pusat itu, terus kegiatan-kegiatan apa, ada berapa yang nanti dipusatkan di Sentani Timur, mungkin Bapak bisa? Ya, jadi kegiatan yang akan diadakan yang ada hubungan dengan Kongres Aman ini ada 10 titik untuk sarasehan. Dan untuk sarasehan ini, pertemuan-pertemuan yang besar ini ada di kota juga dilibatkan. Dan 3 tempat sarasehan itu di kota. Di kota itu di Skow, di Metudebi, di Kampung Kaipulo. Sementara yang 7 itu ada berkisar di Sentani, baik di timur, di tengah, dan di barat, dan juga di Sentani kota. Jadi ada tempat, ada 10 tempat sarasehan, dan juga ada 4 titik untuk pleno. Nah, untuk pleno itu semua itu akan dipusatkan di Sentani. Terkait fasilitas mulai dari penginapan hingga tempat ibadah, menurut Irenius pihaknya akan mempersiapkan tempat ibadah sesuai kapasitas jumlah tamu nantinya. Kami sampaikan kepada masyarakat yaitu karena yang datang dari luar Papua itu karena mayoritas yang ada di Sentani ini, di danau ini, itu mayoritas itu Kristen. Yang datang ini itu non-Kristen. Nah, bagaimana kita melayani saudara-saudara yang non ini sehingga mereka di kampung itu, kampung-kampung yang akan ditempatkan, mereka dalam menjalankan itu mereka punya kebiasaan beribadah itu tidak terganggu juga. Karena penerimaan masyarakat adat juga baik terhadap saudara-saudara yang dari luar yang datang. Dengan kebersamaan yang lewat Kongres Aman ini, kita akan menunjukkan bahwa Papua itu, kita orang itu bisa. Ya, itu yang tujuan besar yang kita harus sama-sama mendorong untuk masyarakat adat harus menyambut dengan baik. Tak hanya itu, Kepala Distrik Weibu Jenny Esdeda juga menyambut positif adanya Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 dan HUT Kebangkitan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura ke-9 pada tanggal 24 Oktober 2022.
Menurutnya, kongres ini adalah tempat untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi selama 5 tahun terakhir, serta menjadi momentum memperkenalkan budaya dan jati diri Papua ke masyarakat adat lainnya. Oke pemirsa, saya sekarang ada di distrik Waibu, salah satu distrik yang akan jadi tempat pelaksanaan Kongres Aman nanti. Baik, saya akan coba bincang-bincang dengan seorang kepala distrik di sana, bagaimana persiapan masyarakat di sana dan pemerintah di sana untuk menghadapi kongres nanti. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Jenny Deda, Kepala Distrik Waibu. Oke Ibu. Mungkin ada yang bisa Ibu sampaikan menurut Ibu untuk masyarakat yang akan datang nanti, masyarakat dulu. Iya, saya sebagai Kepala Distrik Waibu sangat bersukacita sekali. Saya sangat senang sekali dengan kegiatan kongres di mana saudara-saudara kami dari wilayah adat seluruh Indonesia akan datang di tempat kami. Jadi kami sebagai warga, sebagai tuan rumah juga kami sangat senang, dan bentuk apresiasi kami juga untuk Bapak Bupati Jayapura sehingga masyarakat antusias untuk mempersiapkan program-program yang telah diupayakan oleh OPD-OPD terkait, tetapi oleh panitia juga ke tingkat distrik dan kampung, sehingga sudah mulai kelihatan sedikit ada perubahan di dalam persiapan itu sendiri di kampung-kampung. Jadi kita bisa lihat untuk kebersihan, untuk ketahanan pangan juga, dan juga keamanan juga, dan persiapan-persiapan seperti rumah-rumah tempat tamu-tamu untuk menginap nanti, untuk mereka tinggal bersama-sama dengan kami. Budaya kami di sini yaitu kita bersama-sama, kita senang untuk tamu datang ke tempat kami. Jadi budaya itu, kearifan lokal itu yang akan kami tawarkan dan kami sajikan untuk tamu-tamu kami yang akan datang ke wilayah Tabi. Makasih Ibu. Terima kasih. Baik, demikian bincang-bincang saya. Mari kita jalan-jalan lagi lihat persiapan masyarakat untuk Kongres Aman nanti. Selanjutnya, Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jayapura Ben Hurwali mengatakan, berbagai persiapan dan koordinasi telah dilakukan menjelang kedatangan saudara-saudara dari seluruh pelosok Nusantara untuk bersama-sama menyelenggarakan KEMAN 6 ini. Ben Hurwali berharap semua komponen masyarakat adat Papua, terutama yang berada di atas tanah Tabi, untuk memberikan kontribusi nyata sebagai tuan rumah. Halo pemirsa, sekarang kita sudah berada di Stadion Barnabas Yowe. Di stadion ini akan berlangsung registrasi dari setiap peserta yang datang menjadi peserta yang ikut dalam kongres nanti, dan ada kegiatan-kegiatan lain yang akan berlangsung di stadion ini. Untuk lebih banyak lagi untuk kita mengetahui tentang semua kegiatan yang terjadi di sini, kita akan berbincang-bincang dengan pengurus harian masyarakat adat Kabupaten Jayapura. Kita ke dalam bersama-sama. Sejauh ini aktivitas apa yang biasa dilakukan di sekretariat untuk mendukung kegiatan? Ya. Kegiatan ini nanti berjalan tanggal 24 bulan Oktober, dan oleh sebab itu kita sudah dari jauh-jauh hari, sebenarnya dari awal tahun itu sudah melakukan rapat-rapat. Dan tempat ini secara resmi sudah diberikan oleh Pemda Kabupaten Jayapura kepada panitia penyelenggara untuk dijadikan sekretariat. Sekretariat ini untuk panitia semuanya, baik panitia lokal, panitia besar, tapi juga teman-teman dari komunitas boleh mengadakan rapat di tempat ini untuk kita sama-sama mencari solusi yang terbaik, karena kedatangan teman-teman komunitas dari luar Papua itu mereka akan tinggal di kampung-kampung.
Justru itu kami agak kebingungan ketika kalau tidak ada komunikasi yang baik dengan teman-teman di komunitas yang ada di kabupaten dan di Jayapura. Jadi ini sudah dijadikan untuk tempat sekretariat, tapi juga dalam perencanaan kita itu nanti akan dijadikan tempat opening, pembukaan dari Pesta Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-6 diselenggarakan di Jayapura di Papua. Mungkin terakhir Bapak kasih harapan buat saya yang lagi lihat bahwa kamu datang sudah ke Papua. Oke. Orang ada. Kita orang ada ya? Ya. Baik. Saya berharap selain kita melakukan konsolidasi untuk teman-teman komunitas, tapi ini acara 5 tahunan sekali akan terjadi dan biasanya dia bergilir tempatnya. Kali ini kebagian untuk kami di Papua. Oleh sebab itu semua rekan-rekan masyarakat adat yang ada yang belum melihat dan mendengar, mari sama-sama kita datang ke tempat yang namanya Stadion Barnabas Yowe di Kabupaten Jayapura. Ini akan menjadi pusat dari kegiatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara, tapi juga ada penyampaian pendapat, dialog umum yang akan dilakukan bersama-sama teman-teman komunitas di luar dari Papua. Sehingga kita sama-sama akan mengetahui apa problem yang selama ini kita hadapi, baik untuk pemerintah, baik untuk perusahaan-perusahaan yang selama ini merongrong hak-hak milik kita di masyarakat adat. Mungkin itu yang paling terpenting. Oke Bapak, terima kasih. Pelaksanaan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke-6 akan berlangsung Oktober 2022 mendatang di Kabupaten Jayapura. Seluruh simpatisan masyarakat adat diharapkan menjadi pionir dalam mensukseskan event tingkat nasional tersebut. Sekarang kami ingin dengar lagi informasi dari salah satu ketua adat dari suku Tepera yang juga akan ikut dalam berpartisipasi dalam Kongres Saman nanti. Oh, pesan-pesan untuk masyarakat adat yang ada di Papua, mungkin juga masyarakat adat yang ada di luar. Ya, pesan kami dari masyarakat adat, sesungguhnya kami harus bekerja sama, pemerintah harus bekerja sama dengan adat. Karena sebelum pemerintah ada, adat itu sudah ada lebih dulu di tempat ini. Oleh karena itu, hak-hak kami harapkan pemerintah tidak boleh mengabaikan. Apalagi kita di Papua ini sudah ada otonomi khusus. Nah, oleh karena itu, hak-hak rakyat memang harus diperhatikan. Mungkin itu saja bisa. Oke. Terima kasih diskusinya Bapak. Demikian bincang-bincang saya dengan salah satu ketua adat di suku Tepera. Kita ikuti terus. Jangan adat yang lain lagi. Kita sama terus informasi mengenai Kongres Saman nanti. Pemirsa, demikian perjalanan saya hari ini melihat kesiapan masyarakat Tabi dalam menyongsong Kongres Saman nanti. Saya harap Kongres Saman ini bisa melahirkan hal-hal yang baik untuk mengangkat harga diri dan martabat adat di tanah ini. Mari kita sukseskan Kongres Saman dan jangan lupa datang ke Provinsi Papua Kabupaten Jayapura, lihat keramahan masyarakat di sini. Adat Jaya, torang bisa, torang ada.